Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channelnya Rahayu Pajri di segmen Tafsir Mistik. Di video saya kali ini, saya akan membagikan satu cerita pengalaman pribadi saya yang memang pengalaman ini boleh dikatakan pengalaman yang sangat membekas lah di ingatan saya dan bisa dikatakan adalah momen di mana persahabatan antara saya dengan seseorang yang semasa hidupnya dan sampai matinya pun masih teringat sampai sekarang. Di sini saya akan menceritakan tentang sosok seorang sahabat. Boleh dikatakan sahabat, boleh dikatakan saudara lah. Namun di perjalanan kisah hidup beliau ini yang sangat membekas di hati saya ini adalah di akhir perjalanan hidup beliau ini dekat dengan saya dan sempat memberikan beberapa pesan terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Dan di sini juga saya akan sedikit menceritakan bahwa seseorang yang semasa hidupnya berjanji kepada kita, kemudian setelah meninggal janji itu harus dipenuhi. Dan di video saya kali ini saya akan sedikit lah mengangkat cerita tentang kerabat dekat saya ini, sahabat saya, abang angkat saya ini, dengan perjalanan hidupnya sampai di akhir hidupnya. Sosok kita sebut saja di sini namanya Bang Ahmad Sobri adalah sosok preman yang terkenal di kampungnya itu. Dan namun di sini sosok Bang Sobri ini adalah sosok preman yang berhasil lah, boleh dikatakan sosok preman yang sukses, bisa memiliki harta ataupun bisa memiliki sesuatu yang dia dapat dengan hasil. Namun di sini kisah tentang Bang Sobri ini mendapat julukan lah dari orang-orang bahwa Bang Sobri ini dikenal dengan nama Mat Hantu. Penasaran sahabat-sahabat tentang kisah dari Mat Hantu ini? Tonton video saya sampai selesai. Dan kisah ini berawal di tahun 1999 lah, dimana waktu itu saya masih bersekolah kelas 2 SMA lah. Nah, di kisah ini dikisahkan sosok Bang Sobri ini, atau kita sebut saja di sini Mat Hantu ini adalah sosok preman yang ditakuti lah. Sosok preman yang memiliki ilmu kebal senjata tajam dan kebal senjata api. Dan kisah perjalanan hidup dari Mat Hantu ini adalah salah satu preman yang terkenal lah untuk di daerah Jambi. Dan mengapa Bang Ahmad Sobri ini dikenal dengan nama Mat Hantu itu? Karena ada kisah di balik semua itu. Namun di sini saya akan sedikit lah menceritakan tentang awal di mana saya bertemu dengan Mat Hantu ini. Kisah ini berawal ketika saya dan teman saya Arman ini pergilah ke satu kampung yang kalau dari kota Jambi itu sekitar 5 jam perjalanan lah. Nah, di sana saya dan Arman ini menggunakan kendaraan mobil lah. Di perjalanan kami tadi, tanpa kami sadari, kami mendapat satu musibah lah. Boleh dikatakan musibah lah. Tiba-tiba mobil yang kami bawa ini ditabrak oleh seorang pemuda dengan menggunakan sepeda motor. Sontak kejadian itu membuat saya dan Arman ini panik. Kemudian kita keluarlah dari mobil dan berniatlah untuk membantu dari si pemuda ini tadi. Namun di sini niat baik kami ini ternyata dinilai salah oleh si pemuda ini. Tiba-tiba pemuda ini datang dengan tanpa berbicara, tanpa sepatah kata pun langsung
mengayunkan tinjunya itu ke muka sahabat saya si Arman. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara si Arman dan si pemuda itu. Nah, di sini saya sempat untuk meleraikan perkelahian antara si Arman dan si pemuda ini. Namun di sini memang si pemuda ini berniat jahat lah untuk mencelakai si Arman ini dengan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Nah, dan sontak saya merebut pisau yang berada di tangan pemuda itu dengan cara merampasnya dan memukul pemuda itu sampai terjatuh. Di sini memang nasib beruntung lah yang berpihak lah kepada si Arman, karena pada saat itu saya sempat terlihat jelas bahwa pemuda itu menggunakan senjata tajam untuk melakukan kejahatan lah, untuk menusuk si Arman. Nah, refleks terjadi dan terakhirnya si pemuda itu jatuh dengan tersungkur. Nah, di sini saya dan si Arman ini masih berniat baik lah untuk mendamaikan lah, untuk berbicara baik-baik lah tentang kejadiannya. Nah, namun di sini sontak si pemuda itu tiba-tiba langsung lari seakan berteriak lah, meminta tolong kepada orang-orang lain, meminta tolong kepada orang-orang kampung di situ. Sontak di sana kurang dari 5 menit itu orang-orang datang berkerumun menghampiri saya dan si Arman. Nah, di situ kita belum sempat menjelaskan apa yang terjadi. Namun orang-orang di sini tidak terima dengan penjelasan apa yang mau kita jelaskan lah. Langsung memukul dan ramai-ramai untuk menghakimi kita berdua lah. Nah, di sini di tengah posisi yang memang kita dalam keadaan terjepit lah, keadaan yang boleh dikatakan antara hidup dan mati lah. Saya dan Arman ini kewalahan lah untuk menghadapi orang seramai itulah, dengan pukulan yang bertubi-tubi datang menghajar kita itu. Nah, di sini tiba-tiba terdengarlah suara yang memang membuat semua orang itu terdiam. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Coba kamu lihat, siapa yang kamu pukul itu? Itu saudara saya. Sontak semua orang yang berada di sana itu terdiam. Seakan-akan suara itu membuat mereka itu terpaku ataupun terdiam lah. Nah, disinilah sosok dari mat hantu ini datang menyelamatkan saya dan Arman. Langsunglah si Bang Mat hantu ini datang merangkul saya lah untuk berdiri. Dan kemudian dia berkata lah kepada orang-orang itu, kalau kalian masih berniat ingin memukul mereka, kalian berhadapan dengan aku. Hadapi aku, mat hantu. Maju kalian satu persatu, biar ku libas semua. Dengan perkataan seperti itu orang-orang itu terdiam dan seakan ketakutan lah dengan sosok dari mat hantu ini. Nah, kemudian, ayo Den, ikut abang. Kita minum dulu, bersihkan luka-lukamu. Nah, memang pada saat itu memang ya boleh katakan sedikit lah di bagian wajah ini memar lah dengan pukulan itu, dengan baju kotor lah, berguling-gulingan lah di tanah. Sosok dari mat hantu inilah yang menyelamatkan saya dan Arman. Terus kemudian dia berbicara dengan bahasa Jambi. Kau lupa sama abang? Masa kau udah ingat sama abang? Abang, Bang Sobri. Abang dulu pernah belajar silat sama datukmu. Masa kau lupa sama abang? Nah, saya sedikit berpikir lah untuk mengingat kembali lah tentang sosok dari Bang Sobri ini. Di sini mulailah saya mengingat bahwa sosok dari Bang Sobri ini atau mat hantu ini memiliki tanda lahir yang memang tanda itu hanya dimiliki oleh Bang Mas Sobri pada waktu itu, yaitu dengan tanda seperti tompel lah di lehernya itu. Nah, di sini saya mulai mengingat, oh iya Bang, saya ingat sama abang. Waktu itu kan saya masih kecil lah Bang, sekitar umur 8-9 tahun lah, tapi saya udah mengingat abang lah karena abang dulu dekat lah sama almarhum datuk lah. Jadi di sini sahabat-sahabat, saya ingin bercerita lah sedikit tentang almarhum dari kakek saya atau datuk saya. Itu adalah seorang pendiri perguruan pencak silat tari Melayu yang terkenal di Jambi. Di tahun 60 itu sosok dari almarhum kakek saya atau datuk saya itu, Raden Halik bin Rajo Kaso, itu adalah salah satu pendiri ataupun guru besar dari perguruan yang terkenal di Jambi, perguruan pencak silat tari Melayu, dan terkenal dengan nama perguruan pencak silat Mayang Mengurai. Dan dari tahun 1960 itu kakek saya mendirikanlah satu perguruan silat yang terkenal di Jambi, dan beliau adalah salah satu pendirinya dan guru besarnya lah. Kebetulan di tahun itu memang dari tahun 60 itu sampai di tahun 97 lah sebelum almarhum meninggal, memang
banyak tersebar murid-murid yang pernah belajar lah dengan almarhum datuk saya ini. Nah, dan salah satunya adalah Bang Sobri inilah yang dikenal sekarang dengan nama Mat Hantu inilah. Salah satu murid dari almarhum datuk saya. Singkat cerita, setelah Bang Sobri menceritakan lah tentang masa lalunya, dia belajar silat dengan almarhum datuk saya dan dia begitu mengenal dekat lah dengan keluarga kita, terutama dengan saya lah waktu itu. Nah, kemudian dia berpesan lah untuk pulang lah suatu saat abang akan ke Jambi lah untuk datang silaturahmi lah ke rumah almarhum datuk, dan nanti abang mampir ke rumah Raden, kita bercerita lah, ada sesuatu yang ingin abang ceritakan kepada Raden. Nah, kemudian pada saat itu saya minta izin lah pulang. Jadi di sepanjang perjalanan itu saya dan si Arman ini bercerita lah dengan kejadian yang terjadi dengan kita pada hari ini. Memang alhamdulillah lah, memang keberuntungan masih berpihak lah kepada kita. Memang Allah masih melindungi kita pada hari ini dan kita selamat ditolong oleh sosok dari Mat Hantu ini. Kemudian sampai kita ke Jambi dan selang berapa bulan kemudian ternyata benar apa yang dibicarakan oleh Mat Hantu ini memang benar dilakukannya, dan kita bertemulah di Jambi. Nah, di sini beliau bercerita lah kepada saya tentang perjalanan hidupnya lah setelah dia dari Jambi dan pulang ke kampung dan menikah lah di kampung, dapat satu pekerjaan yaitu menjadi keamanan lah di satu perusahaan sawit, di mana di masa itu memang pembukaan lahan untuk perkebunan sawit itu mulai ramai lah. Jadi pihak perusahaan yang memiliki modal besar itu membuka lahan dengan cara beli lahan dari warga setempat lah. Nah, di sini saya sempat bertanya kepada Bang Ahmad Sobri, Bang, waktu di kampung itu kan setelah kejadian itu saya sedikit mendengar lah sebutan nama yang memang begitu asing lah. Saya dengar itu orang-orang itu menyebut abang ini dengan nama Mat Hantu. Itu bagaimana bang? Apa kejadian dan apa penyebab sehingga orang-orang itu menyebut abang ini sebagai Mat Hantu? Jadi apa maksud dari orang-orang itu memberi gelar kepada abang seperti itu? Begini Den, mengapa orang-orang itu bilang abang Mat Hantu itu karena orang-orang itu bilang abang ini punya nyawa serap ataupun abang ini punya nyawa 1000. Makanya dibilang lah abang ini Mat Hantu. Karena pernah satu kejadian yang memang orang-orang menganggap abang ini mati namun abang selamat. Nah, dan kejadian itu berulang kejadian dan kejadian itu terjadi lagi gitu kan. Nah, jadi 3 kali kejadian yang menimpa abang itu membuat orang-orang itu mengira abang ini hantu, sosok hantu, sosok manusia yang tidak bisa mati gitu kan. Namun memang keberuntungan dan memang pertolongan Allah yang membuat sesuatu itu terjadi. Karena Raden tahu dari waktu abang muda, abang suka belajar bela diri. Nah, belajar silat lah dari datuk dulu dan banyak pelajaran yang abang dapat dari mulai silatnya sampai kebatinannya lah abang pelajari. Bang Ahmad Sobari ini menceritakan lah kisahnya pada suatu hari Den, di saat abang jaga malam itu tiba-tiba tempat abang jaga itu diserang oleh 5 orang, boleh katakan perampok lah, dengan menggunakan samurai, dengan menggunakan celurit, dengan menggunakan golok. Nah, pada saat itu berhadapan lah dengan abang. Namun di sini memang ya kan bisa dikatakan abang di sini kewalahan lah menghadapi mereka, karena abang menghadapi mereka itu dengan tangan kosong, dan memang pada malam hari itu memang di pos penjagaan itu cuma tinggal abang di tengah malam itu memang. Nah, terjadilah perkelahian. Nah, di tengah perkelahian itu memang keadaan abang itu sudah mepet dan memang boleh dikatakan abang dalam posisi yang kalah lah, karena dikeroyok oleh 5 orang dengan senjata tajam yang berkali-kali menghujam tubuh abang ini. Setelah mereka ini puas membacok tubuh abang ini dari kepala sampai ujung kaki ini, nah tiba-tiba mereka itu sontak terdiam lah sesaat ketika melihat abang bangun lagi gitu Den, dan berusaha untuk merebut salah satu senjata yang mereka pegang. Dan alhamdulillah lah berkat
ya mungkin masih pertolongan Allah lah pada malam itu. Pada malam hari itu abang selamat lah. 5 orang perampok itu lari pontang-panting ketakutan. Nah, dan sejak malam itu abang dipanggil lah dan sejak kejadian malam itu abang dipanggil lah oleh bos perusahaan itu. Kemudian abang di sini diangkat lagi menjadi orang kepercayaan lah oleh si bos ini untuk membawa uang setoran dari perusahaan ke Jambi itu untuk menyetorkan uang ke bank. Nah di sini Den, kejadian kedua ini terjadi lagi Den. Selang berapa bulan kemudian, di saat itu abang pergilah seperti biasa. Biasanya itu setiap tanggal 1 dan tanggal 5 itu abang pergi ke Jambi itu untuk membawa uang. Dan jumlah uang yang abang bawa ini bukan sedikit Den. Kan jumlahnya sampai ratusan juta lah. Nah, tapi di sini sama sekali tidak ada pengawalan spesial karena bos perusahaan ini percaya sama abang. Nah, abang berangkat dari kampung itu hanya berdua, abang dan sopir. Namun di tengah perjalanan itu kita dihadang lah oleh 7 orang perampok dengan menggunakan senjata rakitan. Kalau di zamannya itu ada satu senjata rakitan yang terkenal di Jambi itu namanya cepek. Jadi cepek itu adalah senjata yang digunakan oleh suku anak dalam itu untuk berburu babi. Jadi dengan menggunakan peluru yang besar itu, dan begitu menembak satu babi itu kalau kena dengan peluru itu langsung mati. Nah begitu mobil kita diberhentikan, ya otomatis abang mempertahankan diri lah dengan menyelamatkan uang ini. Bagaimana caranya? Walaupun nyawa taruhannya. Nah, namun setelah abang keluar itu, begitu abang keluar dari pintu mobil itu, ternyata salah seorang dari mereka itu mengarahkan senjata rakitan itu tepat di kepala abang dengan satu tembakan. Nah, begitu terdengar suara krak, abang kaget dan terpental lah ke belakang karena memang tekanan dari peluru yang keluar dari senjata rakitan itu memang memiliki suara yang keras dan memang tekanan yang kuat sehingga posisi abang berdiri itu sampai jatuh ke belakang. Tapi alhamdulillah apa yang mereka lakukan terhadap abang itu sama sekali tidak berpengaruh. Dan bahkan sampai 2 atau 3 kali tembakan yang mengarah ke kaki dan ke dada abang itu sempat abang rasakan. Namun yang membuat mereka itu terdiam dan takut itu ketika abang bangun. Abang bangun dan abang berusaha untuk melawan, tiba-tiba mereka sentak lari pontang-panting ketakutan. Jadi seakan-akan mereka itu melihat hantu. Kalau dipikir dengan nalar dan akal manusia ataupun dengan pemikiran yang logis lah ataupun dengan pemikiran ya manusia normal, mana ada orang yang selamat dari senjata rakitan seperti itu. Seekor babi yang besar apabila terkena tembakan itu langsung mati. Jadi mereka menganggap abang ini seakan-akan melihat hantu. Nah, sejak kejadian itu abang terkenal lah dengan julukan itu mat hantu. Jadi manusia yang tidak bisa mati kata orang-orang. Tapi di sini orang-orang tidak mengetahui. Ada sesuatu yang memang orang-orang tidak tahu yang ada dengan diri abang ini. Nah, mulai saat itu mulailah abang dipercaya oleh bos ini dengan apa yang abang dapat. Abang bisa mengumpulkan uang lah sampai sekarang. Uang yang abang kumpulkan sekarang abang tabungkan dan abang berniat lah untuk suatu saat abang meninggalkan pekerjaan ini. Dan abang sempat berpikir lah bahwa suatu saat abang akan meninggalkan pekerjaan ini dengan membawa hasil lah, bisa membawa istri ini untuk ke Jambi. Nah di sini memang sahabat-sahabat, Bang Sobri ini memang masa kecilnya itu memang di Jambi lah. Jarang dia pulang ke kampung halamannya. Namun kan di situ orang tua dari Bang Sobri ini kan tinggal di kampung itu. Nah, jadi itu yang membuat dia menetap. Namun dengan pekerjaannya sekarang dan memang orang-orang yang banyak sekali yang membenci dari sosok Bang Sobri ini dan iri hati dengan keberhasilan Bang Sobri ini, membuat Bang Sobri ini merasa takut lah bakal terjadi sesuatu dengan istrinya. Di sini Bang Sobri ini setelah berapa tahun menikah itu memang belum memiliki anak lah. Nah, namun
entah apalah, mungkin memang Allah belum memberinya rezeki anak, tapi di sini dia berkeyakinan bahwa suatu saat dia akan meninggalkan pekerjaannya dan menjalani hidup normal lah dengan bisa membeli rumah di Jambi. Nah, di sini Bang Sobri pun berceritalah kepada saya, Den, sebenarnya Den, abang pengen minta bantu sama Raden. Kenapa bang? Abang pengen beli rumah. Kebetulan abang di Jambi sekarang, siapa tahu nih Raden punya kenalan orang mau menjual rumah lah. Kalau bisa rumah yang udah siap ataupun memang siap huni lah. Karena abang pengen punya rumah lah di Jambi, dan mungkin pekerjaan sekarang yang abang lakukan ini bakal abang tinggalkan, Den, karena abang sudah merasa puas lah dengan hasil yang abang dapat. Nah, namun kan di sini abang harus memiliki rumah lah agar bisa membawa istri abang tuh ke Jambi dan hidup layak lah di Jambi. Mungkin memiliki satu usaha apalah di rumah dengan buka warung atau apa. Yang jelas abang ingin meninggalkan lah semua pekerjaan yang abang lakukan sekarang, karena Den, posisinya sekarang itu abang jadi dimusuhi oleh orang-orang kampung. Jadi banyak orang-orang yang iri hati lah kepada abang, dan sebagian orang itu sudah banyak berusaha lah untuk mencelakai abang. Namun di sini memang nasib baik itu masih berpihak lah kepada abang. Namun kan di sini tidak selamanya manusia itu memiliki keberuntungan. Nah, abang menyadari hal tersebut, makanya abang sekarang minta tolong sama Raden untuk mencari rumah lah yang biasa-biasa saja, yang sesuai dengan nilai uang yang abang miliki sekarang. Nah, kebetulan pada saat itu memang ada salah satu rumah lah yang mungkin tidak terlalu jauh lah dari tempat saya tinggal, itu sekitar 10 menit perjalanan lah di tengah kota. Memang pada saat itu memang mau dijual. Nah, kemudian saya pertemukan lah Bang Sobri ini dengan pemilik rumah dan terjadilah nego lah. Nah, dan akhirnya rumah itu berhasil lah dibeli oleh Bang Sobri.